anak-anakku, semuanya sehat hari ini? Anak-anak KB, TKA dan TKB yang Ibu kasihi, hari ini kita akan mengawali bulan Kitab Suci Nasional, di mana gereja juga merayakan. Kita juga akan mengawali bulan Kitab Suci Nasional pada hari ini. Tema bulan Kitab Suci tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Menjadi saudara yang adil itu yang seperti apa sih? Adil bukan berarti sama rasa atau sama rasa, tetapi adil itu mau memberi yang lebih kepada mereka yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Anak tahu kan? Mereka yang kecil, yang miskin, yang tersisih, yang tersingkir, itu yang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anak, mereka biasanya minta-minta di pinggir jalan, di lampu merah, bajunya pun tidak bersih, dan mereka selalu membutuhkan pertolongan kita. Mungkin anak-anak sekarang ini tidak bisa langsung berbagi kepada mereka, tetapi minimal kalian mendoakan mereka. Itu bukti peduli kalian kepada sesama. Itu bukti adil bagi sesama. Seperti Yesus yang selalu berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Orang yang kelaparan diberi makan, orang yang sakit disembuhkan, bahkan yang buta pun menjadi melihat karena Yesus selalu berbagi kasih kepada mereka. Nah, di masa bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah kita mencontoh tuntunan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk selalu berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan, berbuat adil kepada siapapun mereka yang membutuhkan. Oke anak-anak, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui bacaan-bacaan, cerita kitab suci maupun nyanyian dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Anak-anak, kita selalu berdoa dan berbagi. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini, sehingga meskipun di dalam masa pandemi ini kami masih boleh diberi kesehatan hanya daripada-Mu. Tuhan, ajarilah selalu kami agar kami bisa dan mau untuk berbuat adil bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, bantu kami agar kami mau untuk berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan melalui karya dan tugas kami. Tuhan Yesus, semua doa ini kami serahkan dan kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus. Anak-anak mau mendengarkan? Ya, cerita ini sesuai dengan cerita Kitab Suci. Anak-anak, pada suatu hari Simon Petrus pergi menemui Tuhan Yesus untuk meminta tolong agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan ibu mertuanya yang sakit demam. Akhirnya Tuhan Yesus
menuju ke rumah Simon Petrus. Sesampainya di rumah Simon Petrus, Tuhan Yesus melihat ibu Simon yang terbaring tak berdaya di tempat tidur. Dia sakit demam, sakit panas yang sudah lama gak sembuh-sembuh, yang membuat anaknya sedih. Tuhan Yesus mendekati ibu dari Simon. Ia memberkatinya, ia memegangnya, ia menjamahnya, dan saat itu juga Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada ibu dari Simon, dan ibu Simon segera bangun. Setelah bangun, ibu dari Simon segera melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ia memberikan minum, memberikan makanan untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah ibu dari Simon sembuh, pada sore harinya banyak orang yang datang padanya. Untuk apa orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus? Mereka sama. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka ada yang sakit buta, ada yang sakit demam, ada yang sakit tuli, dan lain-lainnya. Ada juga yang kerasukan roh jahat. Mereka juga ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus begitu baik. Semua orang sakit yang datang ke situ, Dia jamah, Dia sembuhkan. Yang kecil-kecil nih, yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengusir roh-roh jahat yang ada pada mereka. Dan mereka berteriak, "Sungguh, Yesus ini adalah Anak Allah." Setelah hari siang, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi. Tuhan Yesus ingin berdoa. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Orang banyak itu mencari Yesus. Mereka tidak mengizinkan kalau Yesus pergi dari situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa tinggal di situ. Tuhan Yesus harus jalan terus dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk menyebarkan kabar gembira. Nah, itu cerita Ibu hari ini. Bagaimana anak-anak, senang mendengarnya? Oke, nah sekarang Ibu mau ditanya, bagaimana Tuhan Yesus ya? Ya, Tuhan Yesus gimana? Dia baik, terus suka menolong, bisa menyembuhkan semua orang sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau anak-anak yang sakit? Tuhan Yesus mau gak menyembuhkan? Tentu Tuhan Yesus mau menyembuhkan kalian semuanya. Pasti Tuhan Yesus mau menyembuhkan kalian semuanya. Nih, ini sakit, dijagain mamanya. Ini sakit, sedang diperiksa oleh dokter. Nah, kalau mau disembuhkan sama Tuhan Yesus, anak-anak harus nurut sama mama, nurut sama dokter, disuruh istirahat yang cukup, diperiksa dokter di dadanya, diperiksa suhu badannya, dikompres, suruh minum obat, semuanya nurut, dan tidak lupa berdoa. Minta Tuhan Yesus menyembuhkan kalian, pasti kalian akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekian cerita dari Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengambil inti ceritanya. Dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita terhindar dari virus corona yang menyebabkan kita sakit. Ya, dadah, sampai ketemu di cerita selanjutnya.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan cerita, sekarang Butir mau memberikan pengumuman ya. Dengarkan baik-baik. Pengumuman yang pertama adalah selama BKSN ini, kalian nanti setiap minggunya akan mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Nanti disimak dengan baik-baik ya, supaya kalian lebih pintar lagi. Terus pengumuman yang kedua, selama BKSN ini kita nantinya akan mengadakan lomba. Lomba itu akan diikuti oleh anak playgroup, TKA dan TKB. Nah, lombanya apa? Anak-anak udah pintar menyanyi kan? Nah, nanti lombanya kita akan menyanyi. Untuk anak playgroup dan TKA nanti akan menyanyi Happy Ya Ya Ya. Dan untuk anak TKB kalian akan menyanyi baca kitab suci. Bisa semua kan? Nah, nanti di situ kalian akan dipilih yang paling bagus. Yang paling bagus akan mendapat piala ya. Nah, nanti pialanya akan diberikan per jenjang, itu juara 1, 2, dan 3. Nah, kriterianya apa supaya mendapat hadiah itu? Yang pertama adalah penguasaan lagu, lagunya harus hafal ya. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, ekspresi ketika kalian menyanyi. Mudah kan? Nah, nanti dikirim ke Ibu Guru paling lambat tanggal 26 September. Ibu Guru tunggu ya. Nah, nanti pengumumannya akan diumumkan tanggal 30 September. Siapa yang juara? Oke? Itu pengumuman dari Butres. Nah, sekarang acara ini kita tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kami selalu menjadi anak yang baik dan anak yang takut kepada Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berilah kami kesehatan selalu. Berkati pula orang-orang yang kami kasih. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada,